Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Fakhri Sumantri dari kelas 2D D3 Teknik Kimia dengan nomor urut absen 12 dengan nomor induk mahasiswa 1931410052. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal tentang lembar kerja mahasiswa atau LKM bab 3 pada mata kuliah praktikum pengendalian proses. Pada subbab kali ini saya akan menjelaskan LKM dari modul penentuan fungsi antar sistem pengendali, yaitu dari peralatan pengendali aras. Di sini dapat kita ketahui dari data hasil pengamatannya, yaitu persen PO-nya 40% dan persen PO2-nya 60%. Nah, di sini ada juga persen PV1-nya 19,84%. Nah, yang ini. Dan persen PP2-nya itu 46,49%. Itu yang paling akhir ini. Lalu delta persen PO atau selisih persen PO-nya itu 40 ke 60 yaitu 60%, 20%. Dan selisih delta persen PP-nya yaitu dari 19,84 ke 46,49 itu 26,65%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik hasil pengamatan grafik persen PP terhadap waktu untuk metode 1. Jadi untuk metode 1 ini grafiknya seperti ini. Nah, dilakukan pengamatan dari detik 0 sampai detik ke 220. Dihasilkan angka 19,84 sampai angka 46,49. Nah, pada metode 1 ini dapat kita lihat di tata caranya, yaitu cara mencari KP itu delta CS dibagi delta persen PO. Nah, ini sudah diketahui delta CS-nya 26,65 dan persen PO-nya tadi yaitu delta persen PO-nya 20%. Jadi 26,05 dibagi 20% yaitu 1,3325. Nah, untuk taunya itu 125. Selanjutnya, menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin A2. Nah, atau dari metode satunya. Yaitu fungsi transfernya itu dicari dengan cara GS sama dengan K dibagi tau S tambah 1. Nah, ini K itu bisa jadi KP juga. Nah, bisa kita lihat di sini GS. Nah, karena ini tanpa dead time, bisa kita lihat dari grafiknya itu tidak ada dead time-nya, waktu matinya. Jadi menggunakan rumus yang ini, yaitu KP dibagi tau S tambah 1. Dan dihasilkannya ini 0,01057537. Nah, selanjutnya grafik persen PP terhadap waktu untuk metode yang kedua. Metode kedua ini berbeda dengan metode yang satu sebelumnya. Nah, untuk metode 2 ini ada beberapa cara seperti yang terlihat di sini. Nah, setelah mengikuti tata cara membuat garis singgung pada metode 2 ini, dihasilkan beberapa garis seperti ini. Nah, dan dapat diketahui dari data CS-nya yaitu 26,65. Lalu dari garis singgung ini kita dapat mengetahui yaitu titik potongnya itu 36,6828 dan KP-nya itu
1,83414. Untuk tau masih tetap 125. Nah, untuk GS ini, fungsi transfer ini masih tetap sama. Untuk fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin B2, itu GS-nya itu 0,0105754. Masih sama seperti ini, namun dipersingkat gitu. Tapi dari nilai itu tetap sama, tidak beda jauh. Nah, selanjutnya pada nomor C1 ini, grafik persen PP terhadap waktu untuk metode 3. Untuk metode 3 ini berbeda lagi dengan metode sebelumnya, yaitu caranya itu seperti ini. Nah, cari titik T1 dan T2 dengan cara persen PPI 1 ditambah 0,283 delta CS. Nah, dan T2 nya ini persen PPI 1 tambah 0,632 delta CS. Nah, bisa kita lihat di sini T1 nya itu diperoleh 27,38195. Nah, untuk T2 nya ini dapat kita ketahui yaitu 36,6828. Untuk tau 13,951275 menjadi 22,731525. Untuk KP ini 1,3325. Nah, untuk mencari taunya itu kan ini ya, 22,731525. Dengan cara ini, taunya itu mencari sama dengan 3/2 dikali T2 min T1. Untuk mencari T0 nya itu juga dengan cara T2 dikurangi tau. Nah, ini jadi isinya ini. Selanjutnya itu nomor terakhir, tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada C2. Pada poin C2 ini masih tetap sama rumusnya, namun berbeda angka. Nah, ini rumusnya. GS sama dengan K dibagi tau S tambah 1. Jadi ini K dibagi tau S ditambah 1. Jadi hasilnya ini 0,08912283. Mungkin cukup sekian dari penjelasan pada kesempatan kali ini untuk pengendali aras. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.